Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belta Kurnia, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Kaur, golongan 3, angkatan 4, kelompok 3, tahun 2022. Dengan tutor Ibu Sri Sumaya. Hari ini saya memasuki agenda keempat, pembelajaran distance learning Latsar CPNS. Sebelum ini saya telah melewati tahapan-tahapan, yaitu yang pertama MOOC. Nah, pada tahap ini kita melakukan pembelajaran mandiri, belajar dengan bahan ajar berupa PowerPoint, video, dan modul. Tahap kedua yaitu distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Pada tahap ini terbagi menjadi dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus merupakan pembelajaran dengan adanya mentor, sedangkan asinkronus itu belajar mandiri dengan mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Tahap ketiga yaitu off campus atau melaksanakan rancangan aktualisasi. Dan tahap keempat yaitu klasikal yang akan dilaksanakan di BPSDM Provinsi Bengkulu. Sekarang saya memasuki agenda keempat pembelajaran distance learning, yaitu tentang habituasi. Habituasi itu sendiri diterjemahkan sebagai proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Kemudian suatu intervensi yang akan digunakan dalam pembelajaran habituasi yaitu konsep intervensi aktualisasi. Aktualisasi diterjemahkan sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual atau nyata atau terjadi atau sesungguhnya ada. Secara garis besar tahapan pembelajaran aktualisasi sebagai berikut. Kemarin setelah pembelajaran 3 agenda dilanjutkan dengan evaluasi akademik yang telah saya lakukan. Penjelasan aktualisasi yang telah dijelaskan oleh coach. Kemudian dilakukan bimbingan penyusunan rancangan aktualisasi oleh coach dan mentor. Kemudian rancangan aktualisasi diseminarkan dalam suatu forum. Setelah itu rancangan aktualisasi dilaksanakan pada saat off campus dan dilakukan bimbingan sebelum persiapan seminar. Dan kemudian dilanjutkan seminar pelaksanaan aktualisasi. Diharapkan dengan ini dapat mewujudkan PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi isu, yaitu isu yang hangat dibicarakan dan menjadi kesenjangan atau masalah. Dengan sikap peduli dan kritis, kita dapat mengidentifikasi isu yang ada di instansi, baik dari sumber individu, unit kerja, maupun organisasi. Dan lingkupnya itu yaitu tugas dan fungsi jabatan, tugas dan fungsi unit kerja, maupun tugas dan fungsi organisasi, yang kemudian direfleksikan kondisi di instansi dengan mata pembelajaran agenda 3. Selanjutnya, mendeskripsikan isu berdasarkan data, fakta, dampak, dan keterkaitan dengan agenda 3. Selanjutnya, menetapkan core issue dengan teknik tapisan APKL atau USG. Jika isu telah ditetapkan dengan persetujuan mentor dan dikonsultasikan kepada coach, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan isu dalam sebuah pernyataan negatif, singkat, jelas, ada lokus, fokus, dan waktu. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi akar permasalahan berdasarkan sumber utama isu, aktor yang terlibat, peran dari setiap aktor, kemudian dideskripsikan keterkaitannya dengan mata pelatihan yang relevan, baik langsung atau tidak langsung berdasarkan konteks isu. Selanjutnya, mengusulkan gagasan kreatif pemecahan isu dan strateginya melalui pikiran konseptual atau aktivitas-aktivitas yang tujuannya sebagai upaya untuk memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi dan memberikan nilai manfaat. Kemudian, gagasan kreatif pemecahan isu ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur dan dapat diamati, sehingga menghasilkan output kegiatan yang relevan. Setelah merumuskan tahapan kegiatan, selanjutnya rumuskan output atau hasil, yaitu produk yang dihasilkan dari setiap kegiatan atau tahapan kegiatan yang sekaligus menjadi bukti belajar, dan keterkaitan terhadap materi pembelajaran.
Selain itu, uraikan kontribusi hasil kegiatan terhadap pencapaian visi, misi, tugas dan fungsi, dan tujuan organisasi. Dan juga menguraikan kontribusi hasil kegiatan terhadap penguatan nilai organisasi. Dengan adanya proses pembelajaran ini, diharapkan bahwa kita sebagai CPNS dapat menerapkan dan mengaktualisasikan sehingga membuat menjadi sebuah kebiasaan atau habituasi dan merasakan manfaatnya sehingga terpatri dalam diri kita sebagai karakter PNS yang profesional. Itulah tadi materi yang saya pelajari pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.